Di pertemuan kelima ya kita ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu, silakan. Boleh, Sarah? Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Oke, satu orang deh seperti biasa yang mau memberikan menceritakan pengalaman atau pengalaman yang bisa dijadikan motivasi oleh teman-temannya. Silahkan, boleh yang sudah siap, yang sudah on kamera juga boleh nih. Oke, boleh. Salah satu bila. Boleh? Boleh. Siapa aja Saya bebas. ini ada satu cerita. Gimana? Jadi waktu itu saya ngeliat di TikTok gitu, Bu, kayak sholawat Jibril, katanya kalau kita sering gitu sholawat Jibril, nanti tuh dapat rezeki nggak disangka-sangka gitu. Terus saya kayak percaya nggak percaya aja, tapi kan ya udah sholawatan aja kan dapat pahala juga walaupun nggak dapat sesuai harapan. Itu tuh lainnya saya sholawat dari mulai bulan Juni tuh, Bu, sering kayak pagi atau pas istirahat kerja bareng atasan saya juga di tempat kerja gitu, kayak kita jadi lomba-lombaan zikir gitu, Bu, berapa banyak gitu kan. Terus sampai satu waktu tuh tiba-tiba ada saya nggak kenal siapa gitu, tiba-tiba ngechat gitu, Bu, ke saya di Instagram sih. Kayak dia nanyain soal IDB gitu, kakak kuliah di IDB ya gitu. Terus kata saya iya, kenapa gitu. Mau nanya-nanya soal IDB boleh gitu. Terus saya kan nggak mau pusing, jadi ya udah nih saya kasih kontak bagian akademiknya IDB gitu kan, nih kontak personnya, silakan hubungi dia langsung gitu. Itu kejadian bulan Juni ya, Bu. Tiba-tiba di Oktober kemudian bagian akademik tuh WhatsApp saya, katanya, Sarah ke kampus ya, katanya gitu. Teman kamu yang kemarin itu masuk IDB, katanya kamu ke kampus ambil uang fee gitu, Bu, 500.000. Saya bingung, uang yang teman saya yang mana? Saya soalnya nggak bisa kayak promosiin ke teman gitu. Taunya anak yang bulan Juni itu ngechat saya, bulan Oktober tuh masuk IDB. Jadi saya disuruh ke IDB waktu kemarin ngambil uang 500.000, gak disangka-sangka banget tuh itu. Rezeki banget ya. Berarti kayaknya itu dahsyatnya sholawat ya, yang udah jadikan pengalaman dan memang itu nyata gitu ya. Iya bener, Bu, nggak disangka-sangka sih. Iya, betul. Ibu pun pernah merasakan hal itu ya gitu. Jadi waktu itu memang ibu ada keinginan apa gitu kan, ternyata harus sholawat, tapi keinginan ibu itu ya tidak tercapai gitu yang itu. Tapi keinginan yang ibu pernah tercetus tapi sepertinya tidak mungkin gitu ya, akhirnya dapat juga gitu, malahan yang ibu inginkan, benar-benar inginkan itu tidak tidak dapat ya gitu, maksudnya nggak berhasil. Giliran yang ya kayaknya itu nggak mungkin deh, soalnya kan mungkin salah satunya ya mungkin perlu modal yang banyak, atau misalnya perjuangan yang memang harus gimana lah gitu. Taunya yang tercapai itu yang ibu selintas seperti itu. Mungkin itu dari sholawat juga ibu ngerasain seperti itu gitu, karena memang bener ya, untuk yang beragama Islam terutama ya, untuk dahsyatnya sholawat. Tapi mungkin untuk agama-agama lain pun ya pasti pernah merasakan hal tersebut ya, mungkin dengan dengan cerita dan keyakinan yang mereka yakini bahwa ternyata Tuhan itu ya ketika kita berdoa, apapun yang kita minta sebetulnya akan dikabulkan dengan caranya gitu ya. Jadi kadang kan kita mengeluh, kapan ini kayaknya dikabulkan doa kita gitu ya. Kadang nggak dikabulkan tuh nyalahin gitu kan, kok begini sih gitu. Tapi padahal tanpa disadari itu kita tuh apapun sebetulnya keinginan kita itu kalau kita minta tuh sebetulnya rata-rata dikabulkan loh, bener. Meskipun caranya bertahap gitu. Seperti ibu nih misalnya udah usia 34 lah ya gitu. Jadi sebetulnya yang ibu inginkan itu
sebenarnya itu sudah tercapai gitu, rata-rata tercapai, tapi ya karena memang keinginannya yang paling ingin yang mana tidak tercapai, itu yang paling kerasa banget gitu ya. Padahal sebetulnya hal-hal yang lain itu yang memang kita juga pasti dikabulkan sebetulnya gitu ya. Oke, bagus motivasinya. Jadi wah, berarti dapat uang cuma-cuma ya Sarah ya. Iya Bu, alhamdulillah. Dapat uang cuma-cuma yang tadi sangka-sangka orangnya yang mana juga nggak tahu gitu ya, nggak kenal juga gitu. Mungkin itulah perantara gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ya perbanyak berdoa, mudah-mudahan nanti keluar kuliah ini, keluar dari kampus ini dapat pekerjaan yang sesuai lah ya, sesuai semuanya. Terutama sesuai gajinya, sesuai pekerjaannya dan lain-lain gitu. Oke, bagus untuk motivasi hari ini, mudah-mudahan termotivasi untuk semuanya ya. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi ya, 2 kelompok hari ini. Silakan nanti kalau ada yang mau menambahkan, membantu kelompok lain untuk menjawab pertanyaan, boleh. Kita sama-sama diskusi. Karena kenapa Ibu meminta mahasiswa untuk presentasi, karena memang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ya minimal berani berbicara dan mengeluarkan pendapat gitu ya. Karena materinya juga etika bisnis ini di RPS-nya materi satu dan materi yang lainnya itu saling berhubungan gitu. Oke, sekarang yang paling siap untuk kelompok yang presentasi, silahkan boleh di share screen persiapan. Ya boleh Bu. Kelompok Sarah yang pertemuan kelima Bu. Ya udah, oke, berarti pas ya kalau gitu ya. Ya. Sarah dan Nurul. Nurul, oke. Boleh, silakan. Sebentar Ibu mau ngambil itu dulu, mau ngambil minum dulu, Ibu belum ngambil minum. Oke. Rul kelihatan belum? Belum, masih itu di folder. Masih bisa. Sekarang? Masih belum. Tapi lagi loading. Enggak sih. Udah kelihatan. Udah katanya. Udah cuman itu lu lagi buka data deh. Iya, masih di folder. Bentar deh, coba ulang lagi ya. Gimana? Udah belum Rul? Nenek? Ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nurul Husnul Hatimah dan rekan saya Sarah Dewiyanti akan mempresentasikan materi pertemuan kelima yang berjudul Etika Bisnis di Pasar dan Persaingan. Next, Sar. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu pasar, pertama-tama kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu etika bisnis. Bisnis etiket atau etika bisnis adalah cara menjalani bisnis yang meliputi segala aspek terkait dengan individu, masyarakat, dan perusahaan. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aturan tak tertulis perihal cara menjalankan sebuah bisnis dengan adil serta sesuai hukum yang dicanangkan oleh negara. Next.
Di sini ada etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stead et al., bisnis etiket atau etika bisnis adalah standar etis yang berhubungan dengan tujuan serta cara menciptakan keputusan bisnis. Yang kedua ada dari Hill and Jones. Etika bisnis adalah sebuah ajaran yang membedakan sesuatu yang benar dan salah. Hal tersebut bisa memberikan pembekalan terhadap setiap pemimpin institusi atau perusahaan saat mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait masalah moral yang rumit atau kompleks. Next. Nah, perlu nggak sih etika dalam bisnis? Etika bisnis mempunyai peranan penting, sebab dapat menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku karyawan serta pimpinan dengan tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil dengan relasi kerja, masyarakat, atau pemegang saham. Nah, di dalam bisnis ada yang namanya persaingan. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Next. Nah, di sini ada sifat etika bisnis yang harus dimiliki oleh pebisnis. Yang pertama ada bersikap jujur. Jujur di sini bisa diartikan jujur ke investor maupun ke konsumen. Kita perlu jujur kepada pihak konsumen dalam kualitas produk yang ditawarkan oleh bisnis kita. Kita tidak boleh membuat pernyataan bohong mengenai kualitas produk yang kita tawarkan. Yang kedua, bersikap baik kepada semua orang. Dengan bersikap baik, kita akan memiliki citra yang baik pula. Yang ketiga, ada anti suap. Dengan menerima suap, kita bisa terancam dengan urusan hukum atau merugikan investor dan konsumen juga. Jadi, jangan sampai tergiur untuk menerima suap. Yang keempat, bersikap dewasa. Kita tidak boleh mengedepankan nilai ego ketika melakukan sebuah bisnis. Jadi, untuk memutuskan sesuatu keputusan dalam dunia bisnis, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan untuk perusahaan dan juga rekan kerja yang lainnya. Next. Lalu apa itu pasar bisnis? Pasar bisnis adalah semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang akan perusahaan gunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang kemudian mereka jual, sewakan, atau pasok atau supply kepada pihak lain. Next. Faktor yang mempengaruhi pembelian di pasar bisnis. Yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu kita harus memperhatikan lingkungan sekitar seperti ekonomi sekitar, ada dan juga ketersediaan bahan utama. Yang kedua ada faktor organisasi, yaitu tujuan, kebijakan, prosedur, dan struktur organisasi bisnis kita. Yang ketiga ada faktor antar pribadi. Si pebisnis harus memahami sikap, minat setiap orang atau status dan daya bujuk untuk setiap pembeli. Yang keempat ada faktor pribadi. Motivasi, preferensi, persepsi tiap orang biasanya terpengaruhi oleh umur, penghasilan, pendidikan, jabatan, maupun kepribadian. Jadi, pasti pembeli menunjukkan gaya yang berbeda-beda. Next. Jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yaitu jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak
tetapi penjual tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Barang yang didagangkan juga adalah barang homogen atau barang yang sama. Pasar persaingan sempurna memiliki perusahaan atau produsen yang sangat banyak. Yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini hanya memiliki satu penjual saja yang menguasai pasar sehingga pembeli tidak punya pilihan selain membeli di pasar tersebut dan memiliki pengaruh besar dalam perubahan harga. Pasar monopoli ini tidak memerlukan promosi iklan. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu suatu jenis pasar yang tidak sempurna karena jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Maka jenis pasar ini memerlukan promosi iklan yang menarik sehingga dapat menarik pembeli dan mendatangkan pembeli dari luar daerah juga. Next. Di sini ada monopoli dan dimensi etika bisnis. Ada dua macam monopoli. Yang pertama yaitu monopoli alamiah, yaitu monopoli yang lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Yang kedua ada monopoli artifisial, yaitu monopoli yang ada karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Next. Di sini ada sifat-sifat pasar persaingan sempurna. Yang pertama, mudah untuk masuk dan keluar dari pasar. Yang kedua, sulit memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Yang ketiga, barang yang dijual sejenis, serupa, dan mirip satu sama lain. Yang keempat, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kelima, posisi tawar konsumen kuat. Yang keenam, penjual bersifat pengambil harga. Yang ketujuh, harga ditentukan mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sarah. Silakan, Sarah. Terima kasih, Nurul. Dua etika yang harus dipegang oleh para pelaku pasar agar pasar selalu dalam kondisi ideal. Yang pertama, adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Yang dimaksud optimasi manfaat di sini yaitu ketika pembeli mampu memberikan harga atau memberikan barang yang manfaatnya dicari oleh penjual mampu memberikan barang yang manfaatnya atau kebutuhannya sedang dicari oleh pembeli. Makanya ketika ada optimasi manfaat tersebut, maka pasar disebut dalam kondisi yang ideal. Kemudian yang kedua, pasar harus dalam kondisi equilibrium. Teori ekonomi mengenal equilibrium sebagai titik pertemuan antara demand dan supply. Jadi ketika permintaan banyak, kemudian juga supply atau persediaan dari penjual itu pun banyak, maka di situ ada titik equilibrium, yaitu ketika pembeli mampu mendapatkan kebutuhannya dengan baik dan penjual pun dapat mendapatkan keuntungan dengan baik. Kemudian, mengenal 4 posisi persaingan pasar dan penerapannya. Yang pertama, ada pemimpin pasar. Yang kedua, penantang pasar. Yang ketiga, pengikut pasar. Dan yang keempat, relung pasar. Pemimpin pasar atau market leader. Pengertian pemimpin pasar atau market leader adalah perusahaan atau bisnis yang menguasai sebagian pasar untuk produk yang relevan. Karakteristik pemimpin pasar yang pertama, mempunyai pangsa pasar yang paling besar. Yang kedua, unggul dalam perubahan harga, saluran distribusi, dan intensitas promosi daripada pesaingnya. Yang ketiga,
menjadi pusat orientasi pesaing untuk diserang, ditiru, atau dijauhi. Jika kita melihat dari karakteristik pemimpin pasar, bisa kita simpulkan bahwa pemimpin pasar itu adalah sebuah pasar perusahaan ataupun perusahaan yang ketika dia bergerak di bidangnya, dia mampu mengungguli beberapa syarat agar produknya itu diminati oleh konsumen, seperti promosinya yang bagus, kemudian harganya yang sesuai, kemudian dia mampu untuk bersaing atau untuk benar-benar meraup pangsa pasar, atau seperti konsumen mana yang menjadi pusat perhatiannya, dan itu bisa diambil, bisa dia jalankan dengan baik visi misi perusahaannya itu. Kemudian penantang pasar atau market challengers. Pengertian penantang pasar atau market challengers adalah pihak yang menantang dan memberikan perlawanan terhadap dominasi market leader. Karakteristik penantang pasar yang pertama, punya pangsa pasar dan posisi di bawah market leader. Yang kedua, melakukan penyerangan terhadap market leader, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk merebut posisi sebagai market leader. Yang ketiga, memperbesar diri dengan mengakuisisi bisnis yang lebih kecil. Nah, kalau penantang pasar ini sudah jelas ya, adanya untuk menantang tadi market leader atau pemimpin pasar. Dengan cara apa? Yaitu dengan meniru produk-produknya, ataupun dengan mengakuisisi bisnis-bisnis kecil yang di bawahnya untuk masuk ke dalam lingkup kepemimpinannya. Jadi kalau dia bisa mengakuisisi bisnis-bisnis yang kecil, otomatis perusahaannya pun akan menjadi besar dan bisa menyaingi si pemimpin pasar tadi. Kemudian yang ketiga ada pengikut pasar atau market followers. Market follower adalah bisnis atau penjual yang mempunyai fondasi bisnis dan modal yang cukup kuat. Tetapi mereka tidak mau mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan market leader ataupun market challenger. Karakteristik pengikut pasar yang pertama, selalu mencoba menonjolkan ciri khasnya kepada pasar sasaran, seperti lokasi, pelayanan, keunggulan produk, dan sebagainya. Yang kedua, memilih untuk meniru produk atau strategi pemimpin pasar dan penantang pasar daripada menyerang mereka. Yang ketiga, biasanya memperoleh laba yang tinggi karena tidak menanggung beban pengeluaran yang tinggi untuk inovasi. Jadi si pengikut pasar ini, dia itu lebih memilih berada di tengah-tengah antara pemimpin pasar dan juga si yang kedua tadi penantang pasar gitu. Jadi dia tuh lebih memilih ada di zona aman. Jadi dia lebih baik meniru daripada harus melakukan inovasi, karena inovasi itu bisa mengeluarkan biaya yang tinggi. Nah, yang terakhir ada lorong pasar atau market nicher. Perusahaan yang mengkhususkan diri melayani sebagian pasar yang diabaikan perusahaan besar dan menghindari bentrok dengan perusahaan besar. Karakteristik relung pasar. Yang pertama, biasanya berspesialisasi secara geografis. Merupakan perusahaan yang daya beli dan ukurannya cukup besar agar bisa menguntungkan. Yang ketiga, memiliki potensi untuk berkembang. Yang keempat, memiliki keterampilan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan relung pasar tersebut secara efektif. Yang kelima, mampu mempertahankan diri dari pesaing besar dengan customer goodwill yang dibinanya. Jadi relung pasar ini dia itu fokus utamanya itu mencari konsumen yang tidak menjadi target dari ketiganya tadi di atas, yaitu pemimpin pasar, penantang pasar, dan juga pengikut pasar. Jadi relung pasar ini mempunyai target konsumennya tersendiri. Baik, sekian dari saya. Kembali lagi kepada Nurul. Oke, terima kasih Sarah.
Untuk selanjutnya dalam presentasi ini, apakah yang lain ada pertanyaan? Boleh di... Salsabila izin bertanya. Iya, boleh. Tadi kan di pasar, jenis-jenis pasar kan ada pasar persaingan sempurna ya. Itu kan dia jualnya kan jual barang homogen yang sama semua gitu kan antara satu penjual dan penjual lainnya. Bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dalam pasar persaingan sempurna? Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Salsabila. Untuk pertanyaannya, apakah pasar persaingan sempurna? Bagaimana cara ya tadi untuk memaksimalkan keuntungan di pasar Iya. persaingan sempurna? Nah, kalau menurut saya salah satu cara meningkatkan keuntungan di pasar persaingan sempurna yaitu meningkatkan jumlah produksi. 20% dari Tapi omset mungkin berarti eh, gede ini bisa diamal oleh perusahaan ya. Jadi mungkinan jadi kalau 20% dari untuk omset pasar letik persaingan berarti sempurna itu sekali beli itu langsung banyak gitu. enggak ini di Kuningan teh si ibu kan yang Misalnya di kormaan aja sebuah keluar pertanian gitu, di kegiatan Mami teh kan jadinya pertanian si sepinya kalau pasar berani makan itu bisa parkir tuh maksudnya mobil yang gede-gede roti untuk angkut barang mau, kayak gitu tuh bisa buka be agen-agen beli gandum JNT dari si gitu cik pertanian mami tersebut, teh jadi langsung banyak gitu. mami searching di Google ada sih cara pendaftarannya dan lagi Kalau dari aku itu aja sih, ininya soalnya ini kayak 20% udah omset dari itu apa ya, udah modalnya langganan gitulah tergantung untuk paket pasar mau persaingan pilihnya sempurna gimana ini. dari mulai 10 Boleh sampai Sarah, 20 boleh juta kayak gitu ditambahin atau udah? Terima kasih Nurul. Saya menurut Iya, tinggal rekrut Sarah karyawan menambahkan sedikit gitu. dari pendapat Nurul tadi, bagaimana sih cara mengoptimalkan keuntungan, sementara disebutkan tadi pasar persaingan sempurna ini produknya homogen. Nah, kalau 1 menurut juta Sarah, satu hari supaya kita bisa tetap 20% bertahan omsetnya 2 dengan juta produk kita, dengan juga bisnis kita atau usaha kita, kita bisa menonjolkan kualitas dari produk kita. Misalkan saja di store, banyak banget kan store-store pakaian seperti di mall ataupun di pasar tradisional seperti itu kan banyak banget tuh penjual baju. Tapi kalau kita misalkan sudah tahu kayak baju yang di toko ini merek ini nih bagus nih karena bahannya tebal, terus juga harganya terjangkau, cocoklah antara harga dan juga dengan kualitas barang. Nah, jika seperti itu kan pasti banyak pembeli yang akan beli lagi dengan toko kita. Selain itu juga kita terus melakukan inovasi kayak kreativitas lagi diasah. Model baju A sudah laris, kita keluarkan lagi model baju B gitu. Jadi kita bisa bertahan dan juga kita bisa bersaing dengan keadaan banyaknya penantang pasar ataupun banyaknya juga produk yang serupa di pasaran. Seperti itu sih. Baik, cukup bisa dimengerti penjelasannya. Terima kasih Sarah dan Nurul. Sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain atau ibu mungkin mau tanya dong. Nah, mahasiswa dulu silahkan. Silakan Bel. Kak Bella mau tanya dong. Ya boleh Sarah. Silakan. Tadi di slide terakhir. Ya. Benar ya. Ini Segera papi cari-cari info. Iya juga. Kak. Kan Namun relung pasar itu dia kan mencari target yang tidak menjadi target dari ketiga pesaing pasar sama yang di atas tuh yang sebelumnya. gitu. Nah, Jadi target cuma utama berarti dia yang itu kita punya kalau di tempat, dalam ya pasar akhirnya siapa ya Kak? dapat. Soalnya kan target yang bukan tidak gudang sih sebenarnya diminati oleh ketiga tadi itu transit orang nyokot menurut Bella secara garis besar itu pasti menjadi mencakup semua gitu. Kalau misalnya dia mencari yang bukan yang bukan target mereka bertiga, terus siapa yang akan menjadi target utama dia Kak? Maksudnya dari relung pasar ini sendiri
Jadi atau di pakai dalam pasar AC, itu siapa sih yang kipas akan gitu. jadi target utamanya dia? Kan ada beberapa yang Bisa nggak deh jadi kayaknya. Kalau loan kan targetnya dia resikonya untar-anter, dari ketiga ini. Iya, Nah itu siapa sih sembako Kak? juga ini, Udah heeh. lama sih. Jadi iya, Misal emang kalau menurut Mami, hmm, oke. karyawan merekrut deh. Terima kasih Bella Misalkan 2 pertanyaannya. orang Untuk pertanyaan sip-sipan tapi ini minimal ada biar 3 saya yang misalnya izin gitu, atau yang menjawab. bisa operasi Jadi kalau ditanya komputer. relung pasar ini tuh targetnya siapa? Pinter Karena ya si ada Sarah ya. pemimpin pasar, ada penantang pasar, dan juga ada pengikut pasar. Nah, kalau relung pasar ini, kalau kita berandai-andai itu, misalkan nih, pemimpin pasar, seperti misalkan Market leader. mall-mall besar ya, dia tuh kan ataupun brand-brand HP banyak mengeluarkan barang-barang yang harganya mahal, ya, yang jutaan gitu. Kita kasih contoh ini deh biar lebih gampang. Misalkan, misalkan kayak barang ya, barang. Kalau ke Naiso, Miniso itu bisa kita sebut sebagai pemimpin pasar ya. Karena siapa sih yang nggak tahu Miniso kan? Banyak barang-barang di situ kan. Tentunya kalangan-kalangan yang bisa ke sana itu yang harus masuk mall dulu, harus punya uang lebih dulu nih gitu. Kemudian di bawahnya Miniso tuh yang lagi hit sekarang juga apa sih? Naiso kan. Naiso itu kan ada di tengah-tengah Miniso, karena dia tuh mau mengikuti Miniso kan. Miniso ada di atasnya, tapi sekarang Naiso juga lumayan berkembang. Sama produk yang dijualnya hampir sama kan, hanya saja bisa jadi kayak kualitasnya di bawah Miniso ataupun harganya pun di bawah Miniso gitu. Nah kalau yang ketiga ini yang kata pengikut pasar itu kan bisa kita lihat kayak ke store-store kecil ya, kayak yang biasanya tuh toko-toko aksesoris gitu, yang tapi dia punya store gitu, punya toko gitu. Nah kalau relung pasar ini lebih ke UMKM ya, UMKM yang kecil kan, tuh ada tuh UMKM yang biasanya orang per orang, kalaupun dia ke toko tuh toko yang juga terdiri dari beberapa gabungan UMKM gitu, buat kayak produk A, produk B, produk C. Nah, relung pasar ini bisa diibaratkan sebagai UMKM yang dia tuh benar-benar menengah ke bawah deh gitu, yang gak mungkin kan orang harus kayak ke mall dulu buat misalkan beli barang di Miniso. Tapi kalau ada UMKM kan bisa ke UMKM-nya sendiri gitu. Yang mana sekarang UMKM juga kan lumayan berkembang pesat ya, dari mulai aksesoris maupun barang-barang sekalipun, pakaian sekalipun juga. Itu sih. Kalau misalkan kurang atau salah, Ibu mohon dikoreksi ya. Oke, ya, secara keseluruhan sih sudah cukup bagus ya penjelasan tentang relung pasar. Jadi kalau misalnya dalam istilah marketing itu relung pasar itu niche market gitu ya. Jadi tadi yang dikatakan Sarah betul, ada penantang pasar, itu dia challengers market. Terus ada pemimpin pasar, itu leader market. Terus relung pasar itu niche market. Dan ada satu lagi itu yang mengikuti pasar itu sebagai followers market. Nah bedanya, betul tadi ada beberapa yang dicontohkan, tapi mungkin Ibu kasih contoh yang lebih spesifik ya. Misalnya gini, kalau kita berbicara air mineral, otomatis orang sudah dikenal apa? Merek apa? Aqua, betul. Itu berarti Aqua itu kalau di market di pasar gitu ya, itu masih menjadi leader market. Kenapa? Karena orang sudah banyak sekali mengenal bahwa air mineral itu Aqua. Ketika kita beli air mineral dikasihnya ketika kita minta Aqua belum tentu diberikan Aqua ya, maksudnya pasti dikasihnya mungkin le mineral dan lain-lain gitu ya. Karena memang leader marketnya sudah dipegang Aqua, jadi mau tidak mau disebutnya itu mau beli Aqua gitu ya. Jarang yang bilang mau beli air mineral misalnya kalau kita ke toko-toko yang bukan bukan di swalayan dan lain-lain misalnya seperti itu. Nah yang kedua adalah challengers market. Challengers market itu penantang dari si produk Aqua ini, penantang dari si produk market leader ini. Misalnya apa sekarang yang kira-kira menjadi penantangnya itu, misalnya le mineral. Le mineral itu sekarang orang sudah banyak mengetahui bahwa oh ternyata dikenal juga loh gitu banyak orang. Karena terkenal dengan apa? Mungkin mereka mengiklankan wah ternyata ada yang manis-manisnya gitu. Itu kan akan lebih mudah dikenal juga gitu ya. Akhirnya dia dibilang sebagai challengers market gitu ya, penantangnya. Nah,
ada satu yang jadi pengikutnya, followers market di produk air mineral kira-kira apa? Yang memang dia tuh hanya mengikuti gitu. Si Aqua membuat kemasan seperti ini, dia ikut. Si Aqua atau si Le Mineral membuat kemasan yang seperti ini, dia ngikut. Membuat ukuran yang segini, dia ngikut. Misalnya ibu contohkan apa ya? Misalnya Fit gitu ya, misalnya salah satu contohnya. Itu dia hanya sebagai pengikut saja, pengikut si market leader ini gitu, tapi tetap memang dikenal sama masyarakat juga. Nah, kalau yang keempat, yang terakhir itu relung pasar atau niche market itu dia hanya terkenal di daerahnya saja gitu. Misalnya di daerah Sarah nih, ada misalkan UMKM yang bergerak di bidang air mineral ya misalnya. Mereknya itu apa? Sarah, di daerah Sarah ada yang air mineral yang dikenal? Mungkin merek ada. Kebetulan. Ada kebetulan. Merek apa tuh? Bening tuh. Merek Bening misalnya. Nah, itu yang dikatakan merek apa? Bening. Itu Bening ya. Nah, itu Bening, ya itu dikatakan sebagai relung pasar gitu. Jadi niche market. Jadi mereka itu hanya dikenal tapi hanya di daerah tertentu gitu. Kayak ibu kan merek merek Bening itu air mineral ibu nggak pernah dengar gitu loh. Nah, itu kalau misalnya dalam pasar salah satu contoh atau pembeda antara niche market, leaders market, followers market, sama challengers market gitu ya. Jadi penambahan dari ibu. Mudah-mudahan yang bertanya sudah cukup puas ya. Jadi gitu. Jadi kita dilihat aja, oh ternyata di pasar itu ada ya challengersnya siapa. Mungkin teman-teman bisa ngeliat nih, misalnya sekarang ekspedisi, kira-kira yang jadi market leadernya itu siapa sih? Oh, saya mencontohkan Shopee misalnya gitu. Nah, nanti followersnya siapa? Misalnya ada Tokopedia atau sebaliknya gitu. Itu nanti bisa dikatakan bahwa oh ternyata itu adalah ya di dalam pasar itu ada yang hal-hal seperti itu yang dikenal gitu ya. Oke, itu aja mungkin penambahan dari Ibu, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu, terima kasih Bella. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan Uri. Bagaimana sih peran pasar monopoli terhadap perekonomian? Baik. Nurul, pertanyaannya, peran pasar monopoli sebagai apa tadi? Maaf. Peran pasar monopoli terhadap perekonomian. Oke, Nurul izin menjawab. Pertama, maaf atas kalau ada yang salah atau gimana. Kalau menurut Nurul, pasar monopoli ini kan pasar yang menguasai suatu pasar gitu ya. Jadi kayak misalnya Pertamina gitu. Jadi kayak di yang lain kan nggak ada kayak merek yang lain, atau PLN tuh satu-satunya perusahaan listrik di Indonesia. Jadi untuk ekonominya itu sengaja dibuat pemerintah untuk membantu ekonomi negara gitu, kayak tujuannya juga untuk yang rasional, untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi makanya si PLN ini agak kadang ada yang murah atau kadang mahal juga, paling jarang ya untuk naikin harga listrik kayak gitu. Mungkin dari Nurul itu aja sih Bu, maaf kalau salah, atau Sarah ada yang nambahin. Oke, baik, terima kasih Nurul. Mungkin Nuri sedikit tambahan dari Sarah. Apa sih manfaat atau keuntungannya pasar monopoli terhadap keekonomian gitu? Pasti yang namanya pasar monopoli itu dibuat atau diadakan itu karena pasti ada manfaatnya juga. Benar kata Nurul tadi, bayangin kalau misalkan Pertamina atau misalkan kayak
transportasi kita deh, KAI itu banyak perusahaan swasta juga buat atau memproduksi gitu. Gimana apakah bakal seimbang gitu, seperti perputaran ekonominya apakah bakal seimbang gitu, apakah kesejahteraannya bakal sesuai kalau banyaknya yang juga memproduksi atau mengeluarkan barang sejenis, entah itu BBM ataupun juga transportasi gitu, pasti kan bakal ada kejomplangan banget tuh, antara harga juga pasti bakal ada kejomplangan gitu. Terus juga benar kata Nurul, mungkin nanti akan ada ketidaksejahteraan gitu jika beberapa produk yang memang harusnya dimonopoli tapi dibiarkan bebas, banyak yang mengikuti menjual seperti itu. Mungkin itu saja Bu dari saya, jika ada yang kurang, mohon maaf. Oke. Gimana yang bertanya? Puas? Jelas. Makasih Sarah Nurul. Oke, sama-sama. Oke. Boleh dilanjutkan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, atau kelompoknya mungkin ada yang mau disimpulkan dari semua pertanyaan. Ibu? Ya, ada yang mau bertanya lagi, boleh. Siti. Aku dari kelompok dari materi ke-8 pokoknya. Slide ke-8. Paling terus biasanya. Gila, budak administrasi bisnis, ekonomi malah. Iya, kenapa Cat? Mau nanya bagaimana cara mempertahankan diri dari persaingan yang besar gitu, Kak Sarah. Oh, oke. Baik. Nurul mau jawab dulu atau gimana? Ya, boleh. Ya. Mempertahankan itu kali ya, usahanya kali ya, dalam persaingan yang sekarang makin Iya benar gitu. Terus ya, oke, jadi yang pertama tuh promosi sih. Yang pertama tuh promosi itu penting. Bagaimana kita membuat si promosi itu jadi lebih menarik si pembeli. Nah, sekarang kan teknologi udah makin canggih ya, ada yang namanya Google Ads, atau kalaupun misalnya kemahalan kan sekarang ada Instagram, sosial media yang lebih murah gitu. Nah, kita juga sebagai usaha, kalau misalnya kita bikin usaha kecil-kecilan, kita bisa mulai dengan memanfaatkan Google Trend. Itu di situ tuh kayak kita tuh bisa cari apa sih yang lagi tren saat ini. Biasanya kan kalau yang lagi tren saat ini tuh lebih banyak diminati gitu kan. Nah, jadi kita bisa mulai usaha dari itu gitu. Kalau misalnya mau memulai sebuah usaha, apa sih saat ini yang lagi tren, jadi nanti kita bisa kembangkan lagi, atau bisa membuat evolusi dari hal yang sedang tren itu gitu. Itu aja sih. Yang pertama promosi, iklan, kayak gitu. Untuk kalau membuat inovasi baru juga termasuk kali ya, Kak ya? Iya, misalnya yang lagi tren sekarang tuh kayak misalnya kue aja ya gitu, nanti disambungin sama tren yang lain, kayak misalnya lagi itunya Valentine gitu, jadi kita bikin kuenya yang berbau Valentine atau bentuk lope gitu, kayak gitu, atau aksesorisnya yang menggambarkan si Valentine-nya itu, kayak gitu. Gimana sih itu sendiri, cukup? Apakah Cukup, Kak Sarah, Kak Nurul, makasih banyak. Oke, sama-sama. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Oke, kalau memang masih banyak yang bertanya, silakan, mungkin kita sedikit lagi waktunya, jadi nggak apa-apa hari ini kita satu kelompok aja dihabiskan, khawatirnya nanti yang kedua waktunya mepet karena kita sampai 19.30 kan ya. Iya. Jadi nggak apa-apa, sekarang habiskan aja untuk kelompoknya Sarah berarti ya, Sarah dan Nurul. Iya. Gimana teman-teman yang lain, boleh? Silakan. Ibu mau tanya nih. Oh, Ibu. Oke, kira-kira menurut kelompoknya Nurul dan Sarah,
Kalau dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, misalnya ada jenis-jenis pasar ya, dari mulai pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan sempurna, itu kira-kira yang bisa diterapkan sekarang itu, atau misalnya dengan zaman kita sekarang ya, maksudnya dengan perubahan zaman kita sekarang ini, kalau di Indonesia itu lebih baik atau lebih efektif menerapkan pola atau jenis-jenis pasar yang seperti apa gitu, mengingatkan mungkin pernah mendengar juga misalnya istilah MEA misalnya gitu ya, pasar perdagangan bebas dan lain-lain itu. Jadi seperti apa menanggapi hal itu? Baik Bu, dari Sarah dulu ya. Kalau menurut Sarah sih jenis pasar kita tuh pasar persaingan sempurna ya Bu ya, karena kan kalau pasar persaingan sempurna ini ada titik equilibrium di mana pembeli mendapatkan barang sebanyak-banyaknya, kemudian penjual mendapatkan juga keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi kan imbang. Terus di mana di pasar persaingan sempurna ini semua orang berhak berdagang gitu. Maksudnya banyak, tidak ada larangan, tidak ada pembatasan setiap orang buat membuka usaha seperti itu. Ya, terus juga ketika misalkan penjual mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, itu kan bisa memperpanjang siklus ekonominya dia sendiri dan juga mungkin orang-orang di sekitar dia gitu. Kan kalau di kita nih karena lagi masa pandemi juga ya Bu ya, terus kalau misalkan kayak terlalu dimonopoli seperti itu, nanti kasihan ke misalkan mereka yang mempunyai ide atau usaha untuk membuka usaha, melihat peluang, tapi karena dibatasi jadi kesulitan. Mungkin kalau menurut saya pasar persaingan sempurna sih. Oke, yang bisa diterapkan di negara kita ya, apalagi ya dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Jadi orang bebas berekspresi, orang bebas berjualan apa saja gitu ya, yang penting tidak menyalahi aturan. Betul, karena memang sekarang juga kan, kalau dulu kita lihat iklan mungkin ada beberapa yang mungkin menyinggung produk yang kita sedang iklankan, tapi menyindir produk yang lain misalnya. Tapi sekarang kan hal itu tidak boleh ya gitu, karena memang ada etikanya gitu, etika dalam melakukan bisnis. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin dari Nurul, atau sudah cukup dari Sarah aja? Sedikit sih Bu. Ya boleh. Menurut Nurul juga pasar persaingan sempurna, soalnya kalau untuk sekarang kan lagi COVID juga ya Bu, jadi kebanyakan ekonominya agak turun gitu. Jadi di pasar ini kan harganya tuh nggak ada campur tangan pemerintah ataupun organisasi yang lain gitu. Jadi ini harganya itu dibentuk dari ya tadi yang equilibrium tadi, jadi dari biaya rata-rata kayak gitu sih Bu. Oke, sip. Sudah cukup puas mungkin semua teman-teman jawaban dari kelompok Sarah dan Nurul. Ada lagi yang masih mengganjal, mau bertanya, mungkin belum paham atau pengen bertanya yang lain seputar etika bisnis misalnya? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, kalau memang sudah cukup, silakan boleh disimpulkan dan ditutup ya. Baik Ibu. Jadi kesimpulannya, ketika kita memulai sebuah usaha ataupun ketika kita terjun ke dalam pasar, tentunya kita juga harus memperhatikan etika-etika yang berlaku. Karena ketika kita berjualan ataupun terjun membuka usaha, kita tuh harus mempunyai etika baik itu terhadap konsumen maupun terhadap pesaing kita. Kemudian ketika kita sudah terjun untuk memulai suatu usaha, maka jangan pernah berhenti di satu titik. Kita harus terus punya target pencapaian, jangan pernah puas, terus berinovasi agar perusahaan kita ataupun produk yang kita jual ini berkelanjutan dan juga sampai terus ke konsumen-konsumen seterusnya. Tidak di masa itu doang, tetapi di masa yang akan datang. Mungkin itu cukup sekian dari kelompok Sarah dan Nurul. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bagus kesimpulannya. Ya paling Ibu menambahkan betul tadi kita berbicara produk. Itu kalau misalnya kita berbicara produk memang harus ada yang namanya inovasi gitu ya. Karena memang supaya produk kita itu tidak kalau istilah dalam siklus produk atau produk life cycle itu supaya tidak ke tahap decline gitu ya. Jadi ketika kita punya produk itu tahapan pertama itu kan kita memperkenalkan atau tahapan introduction. Setelah tahapan introduction kita ada tahapan growth gitu ya. Setelah growth, setelah tumbuh gitu ya, banyak dikenal orang, lalu kita melakukan yang namanya dari satu produk, tapi kita sudah punya brand, kita menghasilkan satu brand ini menjadi 10 produk misalnya. Berarti kita sudah menuju ke tahap maturity gitu ya, tahap kedewasaan di mana produk kita itu meskipun hanya satu brand tapi produknya itu banyak, bervariasi gitu. Nah, bagaimana ketika kita supaya tetap dikenal produk kita itu? Berarti kita harus melakukan yang namanya inovasi. Nanti dikenalkan lagi gitu kan, sama seperti halnya sekarang nih misalnya kita berbicara Samsung gitu ya. Mereknya tetap sama Samsung untuk handphone gitu kan, tapi karena memang Samsung terus-terusan berinovasi supaya mereka tidak bangkrut perusahaannya, akhirnya mereka mengeluarkan terus-terusan produk padahal mungkin sebetulnya ya hampir-hampir mirip gitu kan, tapi namanya satu perusahaan itu kan memang harus dilakukan seperti itu. Ada tahapan ketika kita sudah dikenal orang, sudah introduction, sudah growth, sudah maturity, kita harus melakukan inovasi supaya tidak ke arah yang decline ya, ke arah kebangkrutan gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini untuk kelompoknya Sarah dan Nurul kita selesai gitu ya. Nanti untuk minggu depan berarti kalau memang memungkinkan dua kelompok, tapi kalau misalkan memang hanya satu kelompok karena kita mulainya setelah maghrib ya, karena waktu 5:30 kan nanggung ke sholat maghrib ya. Jadi mungkin kita sama-sama sholat maghrib dulu dan persiapan. Jadi pasti minggu depan kita mulai Google Meet-nya di jam setelah maghrib lagi aja gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang malam ini sudah hadir. Berarti ini ada 14 mahasiswa ya, hadir semua ya? Iya Bu, hadir semua Bu. Oke, hadir semua. Berarti nanti Ibu masukkan absen. Jangan lupa teman-teman juga login ke Smart IDB-nya ya, supaya nanti bisa terrecord juga untuk absensi hari ini. Oke, seperti biasa kita foto dulu kali ya. Boleh yang mau on kamera atau cukup 4 orang yang on kamera? Yang lainnya, oke, ada juga nih. Semuanya di rumah atau masih di tempat kerja? Atau lagi Di rumah Bu. Di rumah Bu. Oke, sip, kita foto dulu. Oke, 1, 2. Oke, sip, sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. On kamera Bu, lagi di jalan. Oh ya, oke, nggak apa-apa Noris, hati-hati di jalannya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama.